Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Daud Gunawan dengan NIM 2350191121 dari kelas D. Izin membacakan PPT tentang konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Yang pertama, prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible yang juga disebut fotometri adalah analisis berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar ultraviolet atau UV dan sinar tampak visible. Absorpsi radiasi UV atau visible oleh molekul menyebabkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi. Transisi ini adalah promosi elektron dari tingkat energi dasar ground state ke tingkat energi tereksitasi excited state. Daerah panjang gelombang dari 200 sampai 800 nanometer. Spektrum UV visible, grafik hasil pengukuran disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Dan yang selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah yang mampu menyerap radiasi UV visible dari 200 sampai dengan 800 nanometer, seperti molekul yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi Pi menjadi Pi bintang, atom dengan pasangan elektron bebas N menjadi sigma bintang, N menjadi Pi bintang. Gugus penyebab absorpsi disebut kromofor dan ausokrom. Dan yang selanjutnya, tingkat energi elektron dalam molekul. Yang pertama ada orbital sigma, orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektronnya disebut elektron sigma, membentuk ikatan jenuh pada molekul yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contohnya C rangkap C, C rangkap H. Dan yang selanjutnya ada orbital P. Orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektronnya disebut elektron V, membentuk ikatan tidak jenuh rangkap 2 atau 3 pada molekul yang tidak memiliki pasangan elektron bebas. Contoh C rangkap 2C, C rangkap 3C. Yang selanjutnya ada non-ikatan atau N. Orbital atom yang tidak berinteraksi dengan orbital atom lain, artinya elektronnya tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Elektronnya disebut elektron N, dimiliki oleh atom dengan pasangan elektron bebas. Contoh C rangkap O, C rangkap S, C rangkap N, C rangkap Cl. Dan yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama ada sistem terkonjugasi. Semakin panjang sistem terjadi batokromik atau disebut redshift. Dan yang kedua ada pelarut. Polaritas pelarut mempengaruhi arah pergeseran batokromik atau hypsokromik. Perpaduan kromofor dan ausokrom meningkatkan panjang gelombang dan intensitas absorpsi. Dan yang selanjutnya lingkungan elektronik. Perbedaan elektronik negativitas menyebabkan pergeseran hypsokromik atau bisa disebut blue shift. Dan yang selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometer UV visible beserta fungsinya. Pertama ada sumber sinar menghasilkan radiasi dari 200 sampai dengan 800 nanometer. Dan yang selanjutnya ada monokromator memisahkan sinar menjadi monokromatik. Dan yang selanjutnya kompartemen sampel, tempat kupet berisi sampel dan berbanding detektor mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Dan yang selanjutnya amplifier memperkuat sinyal. Dan yang terakhir display menampilkan hasil. Terdapat sistem optik single beam dan double beam. Dan yang selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kualitatif untuk identifikasi senyawa dan kemurnian berdasarkan bentuk spektrum dan lambda max. Analisis kualitatif untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya atau senyawa baru. Interpretasi data hasil spektrum dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika senyawa memiliki spektrum UV, ketika diukur dapat dibuat dugaan bahwa senyawa tersebut memiliki gugus kromofor dan atau ausokrom.
Dan yang selanjutnya, membuat dugaan empiris menggunakan hasil penelitian atau literatur. Contoh prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar. Dan yang selanjutnya, spektrum dua puncak dengan intensitas sedang dari 1000 ke 10.000 yang lambda max-nya keduanya lebih dari 200 nanometer. Dan yang selanjutnya, prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kualitatif untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya. Yang pertama, spektrum dua puncak dengan intensitas sedang dari 1000 sampai 10.000 yang lambda max keduanya lebih dari 200 nanometer. Dan yang selanjutnya, spektrum dua puncak dengan intensitas tinggi lebih dari 10.000 dengan penyerapan lebih dari 210 nanometer. Dan yang selanjutnya, prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Ada analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert-Beer. A sama dengan epsilon dikali B dikali C. A sama dengan absorpsi, epsilon absorptivitas molar, B panjang sel atau sentimeter, C konsentrasi. Membandingkan serapan pada cuplikan dan serapan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan teknik yang pertama larutan baku tunggal, one point method, dan yang kedua kurva kalibrasi. Kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihan: sensitif, akurat, mudah digunakan. Kekurangan: hanya untuk senyawa dengan gugus kromofor atau ausokrom dan lebih cocok untuk sampel tunggal. Baik, terima kasih. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.